Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar wa ba'du. Alhamdulillah, ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din rahimakumullah. Ikhwatal Islam, ma'asyiral muslimin, para pemerhati Roja TV dan Radio Roja. Baik itu Radio Roja Cilengsi maupun Radio Roja Bogor, juga Radio Roja Kendari di frekuensi 95.1 FM rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat dan karunia-Nya. Di pagi hari ini kita dipertemukan kembali di dalam majelis ilmu yang mulia untuk kita membahas keutamaan dan kemuliaan ilmu. Dari lanjutan kajian kita membahas penjelasan dari Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah taala dalam kitab beliau Miftahu Daris Sa'adah di bagian pembahasan al-ilmu fadluhu wa syarafuhu, ilmu, keutamaan dan kemuliaannya. Jadi kita masih membahas lanjutan dari segi-segi keutamaan ilmu yang beliau bawakan di dalam kitab tersebut. Sekarang kita masuk di al-wajhur rabi' wal arba'un, segi keutamaan atau kemuliaan ilmu yang ke-44. Baik. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala berkata, "Ma thabata fi sahihil Bukhari min hadits Utsman bin Affan radhiyallahu anhu 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala." Dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Sahih Bukhari dari sahabat yang mulia Utsman ibn Affan radhiyallahu taala anhu, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu." Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Jelas, mempelajari Al-Qur'an adalah sumber ilmu yang bermanfaat. Disifati dalam hadis ini sebagai sebaik-baik kamu. Ini menunjukkan keutamaan dan kemuliaan menuntut ilmu agama. Karena Al-Qur'an adalah tentu sumber utama ilmu agama. Ya. Beliau ingatkan di sini, Ibnu Qayyim rahimahullah taala berkata, "Wa ta'allumul Qur'ani wa ta'limuhu yatanawalu ta'alluma hurufihi wa ta'limaha wa ta'alluma ma'anihi wa ta'limaha." Yang dimaksud dengan mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya di sini tentu mencakup mempelajari huruf-hurufnya, mengajarkan dan mempelajari huruf-hurufnya, juga mengajarkan dan mempelajari kandungan maknanya. Jadi bukan cuma belajar hurufnya ya, ini ketika dibahas hadis ini, ada sebagian orang yang hanya mengartikan, oh, orang menghafal Al-Quran. Oh, orang yang bagus bacaannya ketika membaca Al-Quran. Betul, ini termasuk. Tapi ada cakupan yang bahkan lebih penting, yaitu memahami kandungan maknanya. Inilah mempelajari Al-Quran yang sesungguhnya. Mempelajari tafsirnya, mempelajari bagaimana para ulama salaf dalam memahaminya. Baik. Kata beliau, jadi mencakup dua hal, mempelajari dan mengajarkan huruf-hurufnya, ya, lafadznya, juga mempelajari dan
mengajarkan kandungan maknanya. Kata beliau, wa huwa asyrafu kismai ta'allumihi wa ta'limihi. Dan mempelajari kandungan makna, memahami kandungan Al-Quran untuk kita bisa merenungkan kandungan maknanya, ini adalah yang paling utama di antara dua macam tadi itu, ya, dua macam mempelajari dan mengajarkan Al-Quran. Jadi pastinya ketika dikatakan sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari dan yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya, mencakup dua hal. Mempelajari huruf-hurufnya, mempelajari cara bacaan yang benar, yang menyangkut lafadznya, menghafal lafadz-lafadznya. Ini satu bagian. Yang kedua, mempelajari kandungan maknanya, mengenal tafsirnya, mengenal cara untuk merenungkannya. Kata beliau, jenis yang kedua ini lebih utama. Inilah yang paling utama di antara dua macam mempelajari dan mengajarkan Al-Quran. Kenapa? Fa innal ma'na huwal maqsud wal lafdhu wasilatun ilaih. Karena memahami makna ini adalah tujuan, goyah. Sedangkan mempelajari lafadznya ini wasilah. Tentu kita harus membaca Al-Quran dengan benar agar bisa faham. Tentu terpuji orang yang menghafal Al-Quran, ya, karena ini juga merupakan sarana untuk bisa memahami kandungan maknanya. Kan sudah kita bahas berkali-kali, Al-Quran diturunkan tujuannya agar bisa diambil faedah kandungan isinya, agar bisa menjadi sebab perbaikan hati kita, obat penyakit hati kita, menumbuhkan iman di hati kita. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkara ulul albab. Kitab Al-Quran yang kami turunkan kepadamu, wahai Rasulullah, penuh dengan keberkahan, penuh dengan kebaikan, supaya manusia merenungkan isinya. Agar mereka merenungkan isinya, mentadabburinya, dan agar orang-orang yang berakal bisa mengambil pelajaran darinya. Jadi tujuannya Al-Quran diturunkan agar difahami, karena dia adalah petunjuk, kita petunjuk. Meskipun dibaca dan dihafal itu adalah keistimewaan, tapi namanya dia adalah sarana. Kalau sarana tidak membawa kepada tujuan, apa artinya? Tetap itu dapatkan pahala dan keutamaan, tapi tidak terwujud tujuan diturunkannya Al-Quran untuk menjadi perbaikan bagi hati manusia, menjadi sebab yang menumbuh hati manusia. Makanya kata beliau di sini, memahami makna inilah tujuan. Kedudukannya seperti tujuan. Sedangkan membaca lafadznya atau menghafal lafadznya ini sebagai sarana kepada tujuan tersebut. Fata'allumul makna wa ta'limuhu ta'allumul ghayati wa ta'limuha. Maka mempelajari makna kandungan Al-Quran dan mengajarkannya berarti mempelajari tujuan. Mempelajari tujuan dan mengajarkannya. Wa ta'allumul lafdil mujarradi wa ta'limuhu ta'allumul wasaili wa ta'limuha. Sedangkan orang yang mempelajari lafaz saja, ya, atau mengajarkan lafaz Al-Quran saja, ini sekedar mempelajari sarana dan mengajarkan sarana. Wa bainahuma kama bainal ghayati wal wasail. Sementara perbandingan antara keduanya adalah seperti kedudukan antara al-ghayat, tujuan dan sarana. Tujuan dan sarana. Kita ketahui, ya, sarana itu bisa jadi hukumnya dalam Islam sama dengan tujuan. Lil wasaili hukmul ghayat. Kaidah yang terkenal di dalam fikih, ya. Sarana itu memiliki hukum seperti tujuan. Seperti tujuan. Artinya, kalau tujuan itu wajib, maka sarana untuk bisa mencapai tujuan tersebut jadi wajib. Cuma yang jadi masalah di sini, banyak sebagian, beberapa orang, ya, banyak di antara kaum muslimin ketika belajar Al-Quran, dia tidak pikirkan tujuan. Hanya memperindah sarana saja. Tujuannya bahkan tidak dibahas atau tidak dipikirkan untuk dicapai. Contoh seperti orang yang fokus hanya menghafal Al-Quran. Meskipun indah menghafal Al-Quran. Fokus hanya memperbaiki bacaan agar terdengar indah. Tapi kandungannya tidak difahami. Sehingga yang seperti ini, tentu, ya, sarana yang sangat sedikit manfaatnya karena tidak membawa kepada tujuan inti, tujuan utama. Itu sebabnya kita pernah ulang berkali-kali, sebagian ulama salaf ada yang mengatakan, rubba qari'in lil Qur'ani wal Qur'anu yal'anu. Berapa banyak orang yang membaca Al-Quran tapi Al-Quran justru melaknat dia. Kita masih ingat hadis tentang Khawarij, ya, kelompok pertama yang menyimpang di umat ini,
yang sampai disebutkan ancaman yang keras bagi mereka, padahal mereka masih termasuk kaum muslimin. Di dalam sebuah hadis yang sahih riwayat Imam Muslim dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, Rasulullah SAW menyebutkan mereka ini rajin membaca Al-Qur'an, tapi yaqra'una al-Qur'ana la yujawizu hanajihum. Mereka membaca Al-Qur'an tapi tidak melampaui tenggorokannya, tidak masuk ke hatinya, tidak direnungkan kandungan maknanya, karena mereka tidak mempelajari maknanya berdasarkan apa yang dipahami oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Nah, jadi ini keutamaan dan kemuliaan Al-Qur'an, mempelajarinya dengan benar menjadikan seseorang itu ya meraih kedudukan yang paling utama di kalangan kaum muslimin. Taib al-wajhul khamis wal arba'un, segi yang berikutnya, segi yang ke-45. Talabul ilmi hatta al-mamat, menuntut ilmu sampai meninggal dunia. Ini kita akan baca pernyataan dari para ulama salaf yang mereka itu menjadikan kematian seseorang dalam keadaan menuntut ilmu ini termasuk kematian yang mereka idamkan. Ini termasuk meninggal di atas kebaikan yang merupakan ciri-ciri orang yang mendapatkan husnul khatimah, mati di atas kebaikan. Baik. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala, "Marwahul hakimu fil mustadraki wa qala ala syarti syaikhaini min hadithi Anas radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala." Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim di dalam Mustadraknya, dan beliau mengatakan hadis ini sahih berdasarkan syarat Bukhari dan Muslim. Ya, dalam hadis ini sebenarnya ada kelemahan, akan tetapi hadis ini punya banyak jalur, punya banyak pendukung yang menguatkannya, menjadikannya sahih. Ya. Ini juga diterangkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala tentang kedudukan hadis ini yang kuat. Baik. Dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Manhumani la yushba'ani. Manhumun fil ilmi la yushba'u minhu wa manhumun fid dunya la yushba'u minhu." Ada dua kegemaran, ada dua kesenangan, ya, kegemaran yang tidak pernah menjadikan orang itu merasa puas atau kenyang. Pertama, kegemaran menuntut ilmu, tidak akan pernah orang puas darinya. Yang kedua, kegemaran mencari dunia, tidak akan pernah orang puas darinya. Jadi, orang yang menuntut ilmu, dia tidak akan pernah puas, dia tidak akan pernah bosan, tidak akan pernah ingin berhenti kalau benar-benar dia adalah orang yang mencintai ilmu dari dalam hatinya. Sebagaimana orang yang menuntut dunia atau berambisi mengejar dunia, dia tidak akan pernah puas. Dia sudah dapatkan harta, dia akan cari kedudukan, dapat kedudukan, dia ingin lagi meningkat kedudukannya, dan seterusnya. Ini pernyataan dari Nabi SAW. Tentu bagi ilmu, kegemaran dalam ilmu adalah pujian. Ya, makanya ini menunjukkan kepada kita bahwa menuntut ilmu adalah merupakan kegemaran yang berhubungan dengan iman di hati seorang hamba. Diterangkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala hadis ini. Faja'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an-nahmata fil ilmi wa adama syib'i minhu min lawazimil imani wa awsafil mu'minin. Dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan kegemaran dalam menuntut ilmu dan tidak pernah merasa cukup, tidak pernah merasa puas atau tidak merasa cukup darinya. Ini adalah termasuk konsekuensi iman dan termasuk ciri atau sifatnya orang-orang yang beriman. Wa hadza la yazalu da'bal mu'mini hatta dukhulihil jannah. Yang ini merupakan kegiatan yang selalu dilakukan oleh orang yang beriman sampai dia meninggal dunia, saya masuk ke dalam surga. Ya, lihat contohnya dari para ulama salaf. Walihadza kana a'immatul islami idza qila li ahadihim ila mata tatlubul ilma fayaqul ilal mamat. Oleh karena itu, para imam kaum muslimin, ya, para ulama kita, kalau disebutkan, ditanyakan kepada salah seorang di antara mereka, sampai kapan kamu menuntut ilmu? Maka dia akan menjawab, sampai saya meninggal dunia, sampai mati. Kita lihat contohnya. Qala Nu'aim ibnu Hammad, sami'tu Abdullah ibn al-Mubarak
radhiyallahu anhu yaqul wa qad abahu qaumun fi kathrati talabihi lil hadits. Faqalu lahu ila mata tasma' qala ilal mamat. Ya, dibawakan di sini riwayat dari Nuaim ibnu Hammad bahwa dia mendengar Imam Abdullah ibnu Mubarak al-Marwazi, imam besar ahlu sunnah, penghafal hadis dari kalangan tabi'ut tabi'in, salah satu yang digelari sebagai Amirul Mukminin fil hadis, ya, pemimpin kaum mukminin dalam masalah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Abdullah ibnu Mubarak al-Marwazi ini, ya, beliau ini, ya, ketika dicela oleh sebagian orang karena terlalu sering menuntut ilmu hadis, terlalu sering belajar ilmu agama, menuntut ilmu sunnah, mereka berkata kepadanya, ila mata tasma, sampai kapan kamu akan terus mendengarkan hadis? Qala, maka beliau berkata, ilal mamat, sampai saya meninggal dunia. Sampai saya meninggal dunia. Jadi tidak ada berhentinya dalam hidup ini menuntut ilmu. Karena ini adalah kegembaran yang tidak pernah membuat orang yang beriman itu merasa cukup. Dia ingin selalu menambah. Sudah kita baca kemarin ayat Al-Quran yang menunjukkan kemuliaan ilmu. Karena Allah memerintahkan Nabi SAW untuk berdoa kepadanya meminta tambahan ilmu. Wa qur rabbi zidni ilma. Dan katakanlah, wahai Rabbku, tambahkanlah ilmu bagiku. Karena ini adalah sesuatu yang tidak menjadikan orang yang beriman itu tidak pernah merasa cukup. Dia ingin selalu menambahnya. Karena itu menambah kegembiraan atau kesenangan di dalam hatinya. Beliau ini Imam Abdullah ibnu Mubarak bahkan dinukil di dalam pernyataannya yang lain. Ya, kita pernah baca beberapa tahun yang lalu waktu kita mengkaji kitab Ma'alimu fi Thariqi Talabil Ilmi. Ada athar waktu beliau ditanya tentang menuntut ilmu. Ada yang berkata kepadanya, "Lau bu'itha ba'da mautika madza tasna'?" Seandainya kamu dibangkitkan setelah kematianmu. Kan dia mengatakan ini, saya menuntut ilmu sampai mati. Ya. Ditanyakan, kalau kamu meninggal dunia, dibangkitkan kembali setelah kematianmu, apa yang akan kamu lakukan? Maka beliau mengatakan, atlubul ilma hatta ya'tiyani malakul mauti marratan tsaniyah. Saya akan menuntut ilmu lagi sampai malaikat maut datang mencabut nyawaku untuk kedua kalinya. Para ulama salaf tidak menjadikan kemuliaan dalam urusan agama dikalahkan dengan urusan dunia. Dan menuntut ilmu mereka jadikan sebagai kemuliaan yang paling mereka ingin selalu lakukan dalam hidupnya sampai mati. Bahkan kalau seandainya dibangkitkan lagi setelah kematian. Ini jelas keutamaan dan kemuliaan ilmu agama. Baik. Wa qala Al-Hasan ibnu Mansur Al-Jassas, qultu li Ahmad ibn Hanbal. Li Ahmad ibn Hanbal radhiyallahu anhu, ila mata yaktubur rajulul hadis? Qala ilal maut. Al-Hasan ibnu Mansur Al-Jassas berkata, aku pernah bertanya kepada Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala, imam besar ahlu sunnah yang tidak asing bagi kita, salah satu ulama mazhab yang terkenal, dan juga termasuk yang digelari Amirul Mukminin fil hadis, pimpinannya kaum mukminin dalam masalah hadis Rasulullah SAW. Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal Asy-Syaibani, Abu Abdillah rahimahullah ta'ala. Al-Hasan ibnu Mansur berkata kepada Imam Ahmad, bertanya, sampai kapankah seseorang itu menulis hadis? Dia mempelajari ilmu hadis, maka beliau mengatakan ilal maut, sampai dia mati, sampai dia meninggal dunia. Wa qala Abdullah ibnu Muhammad al-Baghawi, sami'tu Ahmad ibn Hanbal radhiyallahu anhu, sami'tu Ahmad ibn Hanbal radhiyallahu anhu yaqul, innama atlubul ilma ila an adkhulal qabr. Dari Abdullah ibnu Muhammad al-Baghawi, dia berkata, aku pernah mendengar Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala berkata, aku menuntut ilmu, sungguh aku menuntut ilmu sampai aku masuk ke dalam kubur. Sampai aku masuk ke dalam kubur. Ini cita-cita mereka untuk selalu menuntut ilmu sampai di nafas yang terakhir. Baik. Wa qala Muhammad ibnu Ismail as-Sa'id, kuntu asugu ma'a abi bi Baghdad. Famarra bina Ahmad ibn Hanbal wa huwa ya'du wa na'lahu fi yadayhi fa akhadha abi bi majami'i thawbihi fa qala ya Aba Abdillah ala tastahi ila mata ta'du ma'a haula? Qala ilal maut. Kata Muhammad ibnu Ismail as-Sa'id, ya, aku bekerja sebagai
Saeg, yakni sebagai pengrajin, pengrajin logam, pengrajin emas atau perak yang menempa emas untuk dibentuk jadi perhiasan begitu, atau logam yang lain. Aku bekerja sebagai pengrajin logam bersama bapakku di Baghdad. Ya, maka satu hari lewat di depan kami Imam Ahmad bin Hambal dalam keadaan beliau sedang berlari, ya, mengejar majelis ilmu. Dan kedua sendalnya dipegang di tangannya. Maka ayahku langsung berdiri dan memegang kerah bajunya dan berkata kepadanya, "Wahai Abu Abdillah, wahai Imam Ahmad, apakah kamu tidak merasa malu? Sudah tua masih lari ke sana kemari. Apa kamu tidak merasa malu? Sampai kapan kamu terus berlari bersama mereka-mereka ini, para penuntut ilmu ini?" Maka beliau berkata, "Ilal maut," sampai saya meninggal dunia. Ya, dia tidak merasa malu. Bahkan dia menjawab dengan tegas tentang kemuliaan ilmu, "Saya akan lakukan ini sampai saya mati." Berikutnya, waqala Abdullah ibnu Bishr at-Taliqani. Abdullah ibnu Bishr at-Taliqani rahimahullah taala berkata, "Arju an ya'tiyani amru rabbi wal mihbaratu fi yadi. Wal mihbaratu fi yadi. Walam yufariqni al-qalamu wal mihbarah." Abdullah ibnu Bishr at-Taliqani berkata, aku berharap ketika datang keputusan Allah, ya, kematian menjemputku, keputusan Allah kepadaku, dalam keadaan al-mihbarah, tinta untuk menulis ilmu ada di tanganku, ya, dan aku tidak terpisahkan dari pena dan tinta ketika ajal menjemputku. Ini juga pernyataan dari para ulama salaf tentang kemuliaan ilmu. Inilah yang kita bawa sampai mati. Karena ini merupakan ibadah yang agung, yang ketika orang meninggal di atasnya berarti dia insya Allah mendapatkan husnul khotimah, mati di atas kebaikan. Wa qala Humaid ibnu Muhammad ibnu Yazid al-Basri. Ya, kemudian Imam Humaid ibnu Muhammad ibnu Yazid al-Basri berkata, "Ja'a Ibnu Bistam al-Hafidh yas'aluni anil hadis." Ketika datang Ibnu Bistam, ya, seorang al-hafidz, ulama penghafal hadis, ya. Yas'aluni anil hadis. Dia bertanya kepadaku tentang sebuah hadis Rasulullah SAW. Fakultu lahu ma asyadda hirsaka 'alal hadis. Maka aku berkata kepadanya, alangkah besarnya semangatmu untuk menuntut ilmu hadis, untuk menanyakan tentang hadis. Faqala, maka Ibnu Bistam rahimahullah taala berkata, "Awa ma uhibbu an akuna fi qitari ali Rasulillah sallallahu alaihi wasallam?" Apakah aku tidak ingin, apakah aku tidak suka untuk nanti termasuk ke dalam iring-iringan rombongan keluarganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni pada hari kiamat. Ya, aku menuntut ilmu sunnah ini supaya nanti bisa Allah masukkan ke dalam rombongan keluarganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menghadapnya. Siapa yang tidak menginginkan mendapatkan keutamaan ini, mendapatkan pembelaan dari Rasulullah SAW di hadapan Allah. Ya, sudah pernah kita sebutkan di dalam tafsir Ibnu Katsir, dinukilkan ucapan salah seorang ulama salaf tentang makna firman Allah Subhanahu wa taala, "Yauma nad'u kulla unasim bi imamihim." Pada hari kiamat nanti kami akan memanggil setiap orang dengan imamnya. Untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala, seorang akan dipanggil dengan imamnya. Yakni siapa yang diikutinya di dunia. Kata salah seorang ulama salaf dalam tafsir Ibnu Katsir tentang ayat ini, "Hadhihi akbaru syarafin li ashabil hadits fa inna imamahum Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lianna imamahum Nabi sallallahu alaihi wasallam." Ayat ini merupakan sebesar-besar kemuliaan bagi orang yang selalu belajar ilmu sunnah, karena imam yang akan memimpin mereka ketika menghadap Allah nanti, yang akan dipanggil bersama mereka adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang tidak ingin dapatkan keutamaan ini? Inilah keutamaan belajar ilmu agama, belajar ilmu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qila li ba'dil ulama, kemudian ditanyakan kepada salah seorang ulama terdahulu, ila mata yahsunu bil mar'i an yata'allam, sampai kapankah usia yang pantas bagi seseorang untuk belajar ilmu agama? Ulama ini berkata, qal ma hasunat bihil hayatu, selama dia masih pantas hidup. Ya, selama dia masih pantas hidup. Jadi sudah tua pun tidak ada masalah. Bahkan lebih dianjurkan karena lebih mengingatkan dia kepada kematian, membuat dia lebih mempersiapkan dirinya untuk menghadapi kematian. Jadi tidak ada usia sudah terlewat dalam menuntut ilmu, tidak. Selama dia masih pantas hidup. Nah,
Wa su'ilal Hasanu 'anir rajuli lahu thamanuna sanatan. Nah, ini berikutnya. Imam Al-Hasan Al-Basri ditanya tentang seseorang yang umurnya sudah 80 tahun. Sudah 80 tahun. Ayah sunu an yatlubal ilma, apakah dia masih pantas menuntut ilmu? Qala Al-Hasan Al-Basri rahimahullah taala berkata, in kana yahsunu bihi an ya'ish. Iya, masih pantas kalau dia masih pantas hidup. Ya, kalau dia masih pantas hidup. Jadi selama dia masih hidup, masih terus pantas menuntut ilmu karena ini adalah sebaik-baik bekal sampai dia meninggal dunia nantinya. Nah, maka ini keutamaan dan kemuliaan ilmu yang sangat agung. Baik. Kemudian segi yang berikutnya as-sadis al-wajhus sadis wal arbaun, segi ke-46, al-hikmatu hiyal ilmu, hikmah itu adalah ilmu. Rawa Ibnu Abi Syaibah an Abi Burdata qala kana yuqal al-hikmatu dhalatul mu'min. Ya'khudhuha idza wajadaha. Di dalam Musnad Ibnu Abi Syaibah beliau meriwayatkan dari Abu Burdah Al-Aslami radhiyallahu taala anhu, beliau berkata bahwa dulunya dikatakan hikmah itu adalah dhalatul mu'min, barang hilang dari orang yang beriman, barang berharga yang hilang dari orang yang beriman, maka dia akan mengambilnya ketika dia mendapatkannya. Ini ucapan dari dinisbatkan kepada Abu Burdah radhiyallahu taala anhu. Ya, ada penisbatan hadis ini kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang cukup terkenal di kalangan masyarakat. Kalimatul hikmah dhalatul mu'min, haitsu wajadaha fahuwa ahaqqu biha. Kalimat hikmah itu adalah barang hilangnya orang yang beriman, dimanapun dia dapatkan maka dia lebih berhak untuk mengambilnya. Ya, ini penisbatan hadis ini kepada Rasulullah SAW adalah penisbatan yang hadisnya dhaif, hadisnya lemah, penisbatan yang secara riwayat lemah, tidak bisa dinisbatkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan dari semua tentu saja para ulama juga telah melemahkan hadis ini. Maka kita cukup mengambil dari ucapan para ulama salaf yang jelas tentu saja kebenaran ilmu agama ini adalah sesuatu yang sangat berharga dari orang yang beriman. Maka ketika dia mendapatkan ilmu, dia akan berusaha untuk memahaminya dengan baik dan mengikutinya. Ya, dari secara makna ini dibenarkan, tapi tidak bisa dinisbatkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ucapan ini karena tidak sahih periwayatannya. Nah, kata Ibnu Qayyim di sini, wal hikmatu hiyal ilmu fa in faqadahu fa idza faqadahu al mu'minu fa huwa bi manzilati man faqada dhallatan nafisatan min nafaisihi fa idza wajadaha qarra qalbuhu wa farihat nafsuhu biwijdaniha. Maka hikmah di sini maksudnya adalah ilmu agama. Maka ketika seorang mukmin kehilangan ilmu, ya, jauh dari majelis ilmu, maka ini kedudukannya seperti orang yang kehilangan barang yang berharga dari barang-barangnya yang berharga. Kalau dia telah mendapatkannya, hatinya baru menjadi tenang, jiwanya akan tentram, gembira ketika mendapatkan barangnya yang berharga itu. Kadzalikal mu'minu idza wajada dhallata qalbihi wa ruhihi allati huwa daiman fi talabiha wa nishdaniha wa taftishi 'alaiha. Maka demikianlah yang dirasakan oleh orang yang beriman. Ya, ketika dia mendapatkan barang berharga yang dicari hatinya, yang dicari oleh ruhnya, yang selalu dia berusaha mencari dan meneliti dia di mana dia bisa mendapatkan barangnya yang berharga itu. Dia baru ketika dia dapatkan baru dia akan rasakan gembira dan tenang dalam hidupnya. Kata Ibnu Qayyim, wa hadza min ahsanil amtsilah, ini termasuk permisalan atau analogi yang sangat indah. Ya, diperumpamakan barang yang berharga ketika didapatkan oleh orang yang sudah lama kehilangan seperti orang yang beriman ketika dia mendapatkan menuntut ilmu. Fa inna qalbal mu'mini yatlubul ilma haitsu wajadahu a'dhama min talabi sahibi dhallati laha. Karena sesungguhnya orang yang beriman dia akan terus menuntut ilmu. Maka ketika dia mendapatkannya, rasa nikmat
rasa tenang yang dirasakan di hatinya lebih besar dibandingkan seseorang yang mencari barang berharga yang hilang dari dirinya. Maka ini jelas keutamaan dan kemuliaan yang besar bagi seorang yang menuntut ilmu agama. Barakallahu fikum. Insyaallah cukup sampai di sini. Beberapa segi keutamaan ilmu yang kita bisa baca di kesempatan pagi hari ini. Semoga bermanfaat dan menjadi sebab kebaikan untuk kita semua. Menjadi motivasi kebaikan untuk menyemangati kita dalam menuntut ilmu agama. Karena ini adalah sesuatu yang sangat tinggi dan agung kedudukannya. Kita masih ada waktu untuk bertanya jawab. Ya, saya persilakan. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, Ustaz, jazakallah khairan Ustaz, barakallahu fiik atas materi yang telah sampaikan Ustaz di kesempatan pagi hari ini. Dan ikhwatal Islam azan ya Allahu ayyakum, untuk berikutnya kita akan simak sesi interaktif soal jawab. Bagi Anda yang bertanya secara langsung, Anda bisa menghubungi kami. Halo, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ibu dan berada di mana? Dengan Umu Abdurrahman di Tangerang Ustaz. Ya, silakan. Ini Ustaz, apakah kalau kita mau memperbanyak zikir mutlak harus pakai niat dulu atau tidak ya Ustaz? Ya, cukup itu saja. Ya cukup, terima kasih ya Ustaz. Mohon penjelasannya ya. Terima kasih sekali. Dan kepada Ustaz kami persilakan untuk menjawab. Silakan Ustaz. Yang bermanfaat sekali dari ibu yang bertanya tadi. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan kebaikan kepada beliau dan juga kepada kita semua. Ya, kalau tidak salah dengar tadi pertanyaannya, apakah kalau kita ingin berzikir dengan zikir mutlak harus pakai niat juga? Berzikir adalah ibadah yang agung dan semua ibadah tentu harus ada niatnya. Bukankah Rasulullah SAW bersabda, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Hadis riwayat Bukhari Muslim yang terkenal. Sesungguhnya amal itu dilakukan dengan niatnya, tergantung dari niatnya, dan sesungguhnya seorang itu akan mendapatkan sesuai dengan apa yang diniatkannya. Maksudnya di sini, kita berzikir dalam rangka untuk membesarkan, mengagungkan nama Allah Subhanahu wa taala, menjadikan hati kita tidak lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Itu niat kita. Jadi waktu kita berzikir bukan cuma sekedar misalnya mengisi waktu kosong, ya, bukan cuma sekedar melatih lisan kita. Meskipun ini tujuan yang tidak salah, tapi niat utama kita adalah untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita ingat keutamaan yang disebutkan di dalam Al-Qur'an, fadhkuruni adzkurkum. Maka berzikirlah kepadaku, niscaya aku akan mengingatmu. Ya, supaya Allah mengingat kita, menolong kita, ya, utamanya dalam urusan-urusan penjagaan terhadap iman kita. Jadi harus ada niat-niat baik seperti ini. Nah, barakallahu fikum. Nah, Ustaz Taufik, barakallah. Jazakallah khairan atas jawaban yang telah sampaikan Ustaz, dan demikian jawaban untuk Umu Abdurrahman di Tangerang, mudah-mudahan dapat difahami dengan baik dan benar. Ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum, masih kita angkat pertanyaan melalui telepon. Ya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ibu dan berada di mana? Dari hamba Allah di Jakarta Timur. Ya, silakan Ibu. Barakallahu fiik Ustaz. Taufik, barakallah. Ini tadi kan Ustaz menjelaskan, mengatakan sebaik-baiknya orang yang berilmu itu belajar Quran dan mengajar Quran. Nah, bagaimana kalau ada orang dia itu pengajar Quran ya, pastinya bukan hanya sekedar membaca Quran, tapi memahami dan mengerti kandungannya. Tapi akhlaknya misalnya dia tuh sering berkata menyakitkan orang gitu. Bukan saya sendiri aja, banyak yang mengatakan dia kalau berkata itu menyakitkan hati. Itu bagaimana ya Ustadz? Mohon pencerahannya. Syukron jazakallahu khairan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa jazakillahu khairan. Dan kepada Ustadz kami persilakan menjawab. Silakan Ustadz. Yang bermanfaat sekali dari ibu yang ada di Jakarta Timur tadi ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmat dan kebaikannya kepada beliau, keluarganya, dan juga kepada kita semua. Ya, tentu saja ini adalah sesuatu yang seharusnya tidak terjadi. Perumpamaannya seperti ini Ibu ya. Kalau kita katakan seorang muslim itu kan harusnya dia benar-benar berislam, namanya muslim, orang Islam mengajarkan kebaikan. Tapi ada muslim, misalnya seorang muslim oknum ya, mencuri, seorang muslim menipu misalnya,
mengaku muslim tapi dia melakukan perbuatan buruk. Ini kan bukan berarti yang salah Islamnya, iya kan? Sama dengan Al-Qur'an tadi. Sama juga contoh misalnya Al-Qur'an menyebutkan dengan lebih rinci lagi. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, ya. Ini jelas. Tapi ada orang yang dia salat, ya, kita lihat dia salat, tapi setelah itu dia melakukan perbuatan keji dan mungkar. Apakah ini salatnya yang salah? Jawabannya tidak. Berarti orang seperti ini dia tidak mengamalkan kandungan salat yang sesungguhnya. Ya, tidak mengambil petunjuk dari salat. Sebagaimana orang yang mengaku Islam tadi tidak mengamalkan ajaran Islam yang sesungguhnya. Sama dengan orang yang tadi mengajarkan Al-Qur'an, ya. Saya ragu sebenarnya kalau dikatakan dia faham kandungan Al-Qur'an, dari mana dia faham? Kalau dia faham dengan benar itu akan merubah hatinya menjadi lebih baik. Maka kita katakan orang seperti ini hendaknya dia menjadikan Al-Qur'an, harusnya kalau dia betul-betul merenungkan kandungan Al-Qur'an itu akan merubah keadaan dirinya. Maka ini tentu contoh atau oknum yang contoh yang salah yang tidak bisa menjadi sandaran mengatakan berarti orang yang mengajarkan Al-Qur'an tidak menjadi orang yang sebaik-baik di antara kamu. Tidak demikian tentu saja. Ini adalah contoh yang salah. Kalau dia merenungkan kandungan Al-Qur'an dengan benar, sebagaimana kalau dia melaksanakan sholat dengan benar, tentu akan mencegah dia dari perbuatan keji dan mungkar, ya. Cuman orang seperti ini, ketika dia mengajarkan Al-Qur'an saja seperti itu akhlaknya, apalagi lebih parah lagi kalau dia tidak mengajarkan Al-Qur'an, maka tentu lebih parah keadaannya. Yang paling baik adalah kita berusaha menasihati dia. Jadi kalau ibu punya kemampuan atau temannya untuk bisa menasihati dia, maka sampaikanlah nasihat bahwasanya dia sekarang menjadi pengajar Al-Qur'an, harusnya menampilkan diri sebagai orang yang sebaik-baik di kalangan kamu, sebagaimana yang dipuji oleh Rasulullah SAW dalam hadis tadi. Nah, barakallahu fikum. Nah, Ustaz Taufik, barakallah. Jazakallah khairan atas jawaban yang disampaikan, Ustaz. Untuk berikutnya, ikhwatal Islam azan ya Allahu ayyakum, kita angkat pertanyaan melalui pesan singkat yang sudah masuk, Ustaz, dari pendengar kita di Jakarta dengan Ummu Kiran atau Ummu Kiran. Beliau berkata, bertanya Ustaz, jika seseorang tidak mempunyai kemampuan secara fisik dan finansial untuk belajar membaca Al-Quran secara talaki, namun tetap membaca Al-Quran, tafsirnya, berusaha mengamalkannya, dan memperbaiki bacaan Al-Qurannya hanya dengan mendengarkan bacaan-bacaan Ustadz pada saat kajian, apakah dia berdosa Ustadz dalam masalah ini? Silakan Ustadz. Waalaikumsalam. Pertanyaan bermanfaat sekali dari Ummu Kiran tadi, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan kebaikan kepada beliau dan juga kepada kita semua. Ya, sekarang apa alasannya dia tidak bisa belajar Al-Qur'an secara talaki? Karena Al-Qur'an ini membacanya kita perlu diluruskan. Karena bacaan kita adalah bukan orang Arab asli, ya, masih banyak yang salah dari bacaan kita. Kita perlu talaki agar kita bisa membaca Al-Qur'an dengan benar. Bagaimanapun ini sarana agar kita bisa paham kandungan maknanya. Yakni, kenapa untuk urusan dunia kita bisa belajar sampai detail, untuk belajar Al-Qur'an kita tidak sempatkan diri. Kita berusaha. Sekarang apalagi dengan sarana yang ada saat ini. Kalau talaki tidak bisa secara langsung, kita bisa dengarkan lewat telepon paling tidak. Ya, supaya kita bisa diluruskan bacaan kita. Ya, apalagi sekarang insya Allah di mana-mana, bahkan yang paham tentang tajwid yang benar atau makhraj yang benar dalam bacaan Al-Qur'an dari ustadz-ustadz atau mungkin yang ustadzah yang bermanhaj salaf juga banyak. Kita bisa panggil beberapa orang di antara kita, manggil untuk bisa membenarkan bacaan kita, ya. Tentu saja ini yang kita usahakan maksimal. Kalau memang ada halangan, yang Allah tentu Maha mengetahui siapa yang benar-benar ada halangan bagi dirinya, maka dia belajar sesuai dengan kemampuannya, sesuai dengan apa yang dia bisa dengarkan dari. Bahkan sekarang yang saya ketahui juga mungkin di Roja TV ada bimbingan mempelajari tajwid, mempelajari makhraj Al-Qur'an yang benar. Bisa kita baca juga untuk diluruskan. Masya Allah, ini adalah kemudahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan yang harusnya kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Nah, barakallahu fikum. Nah, Ustaz Taufik barakallah, wafikum barakallah Ustaz. Dan untuk pertanyaan berikutnya masih dari pertanyaan pesan singkat Ustaz dari pendengar kita di daerah Bogor. Beliau bertanya, Ustaz, apakah termasuk ilmu yang bermanfaat dan tauhid yang benar tidak bermudah-mudahan bergaul dekat dengan orang awam yang jauh dari agama? Karena sudah banyak mendapati demikian, masih bermudah-mudahan bergaul dengan orang awam. Bahkan sampai mengorbankan ilmu dan majelis ilmu untuk mendapatkan keuntungan dunia darinya. Mohon Ustaz berikan nasihat. Silakan Ustaz. Pertanyaan bermanfaat sekali. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa
melimpahkan rahmat dan kebaikannya kepada antum yang bertanya dan kepada kita semua. Ya, ini perlu dirinci pertanyaan seperti ini. Ya, bergaul dengan orang awam secara umum untuk mendakwai dia, mempengaruhi dia dalam kebaikan itu dianjurkan di dalam Islam. Karena kita diperintahkan untuk berdakwah. Ya, bahkan disebutkan di dalam hadis yang sahih dalam Sahih Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Al-mu'minu alladhi yukhalitun nas wa yasbiru ala adahum khairun minal mu'min alladhi lam yukhalitin nas minal mu'min alladhi lam yukhalitin nas wa lam yasbir ala adahum." Seorang mukmin yang bergaul dengan manusia, bersabar dengan gangguan mereka, kekurangan mereka, lebih baik daripada seorang mukmin yang dia tidak bergaul dengan manusia dan tidak bersabar dengan gangguan mereka. Jadi orang awam pun kita dekati untuk mendakwai dia. Cuman ada batasannya tadi. Kalau sampai berlarut-larut, bukan kita yang mewarnai, malah kita yang dipengaruhi, kita yang diwarnai, ini jelas salah. Tetap kita dekati mereka dalam batasan-batasan kita mengajak mereka. Makanya ada orang yang kita perhatikan. Mungkin orang ini kita sudah berajak berkali-kali, ternyata tidak mempengaruhi, dia malah kita yang dipengaruhi. Ya tinggalkan, cari yang lain. Ya, karena kita juga diperintahkan di dalam hadis-hadis yang lain tentang hati-hati dalam memilih teman dekat kita. Ya, Rasulullah SAW dalam hadis yang terkenal yang derajatnya hasan, almar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil. Seseorang itu tergantung agama teman dekatnya kepada agama dari siapa yang dia selalu bersamanya. Maka hendaknya masing-masing kalian melihat kepada siapa dia menjadikan teman dekatnya. Jadi ini ada batasannya masing-masing. Kalau terlalu berlebihan jelas salah. Sampai terpengaruh meninggalkan majelis ilmu hanya mengejar dunianya saja, jelas ini salah. Tapi kalau dia mendekati dengan tujuan untuk mendakwainya, dan tentu dia mentargetkan kalau ada orang yang susah didakwai, maka dia cari yang lain. Ini juga termasuk perkara yang diperhatikan dalam masalah ini. Ya, yang jelas kita mendekati mereka sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, ini yang dianjurkan. Bersamaan dengan itu tetap kita menjaga diri agar tidak terpengaruh dengan kebiasaan-kebiasaan buruk yang dilakukan oleh orang-orang di sekitar kita. Nah, barakallahu fikum. Nah, Ustaz Taufik Barakallah, jazakallah khairan Ustaz atas jawaban yang diberikan Ustaz, dan kita akan angkat pertanyaan terakhir di kesempatan pagi hari ini melalui telepon. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ibu dan berada di mana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ibu dan berada di mana? Dengan Umu Ilyas di Jogja, Ustaz. Umu Ilyas, ya silakan Umu Ilyas pertanyaannya. Afwan mau tanya, ini kalau misalkan ada saudara kita ya yang usia sudah 50 tahun, beliau udah kenal sunnah, tapi masih ada beberapa maksiat yang beliau lakukan. Mungkin nggak hal seperti itu sengaja Allah takdirkan hanya untuk menguji kita itu sabar nggak menghadapi beliau, tapi nanti kemudian di akhir usia beliau akan dikasih hidayah gitu, Ustaz. Atau memang seperti yang dikatakan yang pernah dapat, yaitu dari Ustaz bahwa kalau seseorang itu usia udah lebih dari 40 tahun dan belum kembali pada syariat, maka kecil kemungkinan untuk bertaubat. Nah, itu yang mana, Ustaz? Mohon penjelasannya. Syukran, jazakallahu khairan. Afwan wa jazakallahu khairan. Terima kasih banyak, dan kepada Ustaz kami persilakan untuk menjawab. Silakan Ustaz. Yang bermanfaat sekali. Jadi kondisi seperti ini ya adalah ilmu gaib yang cuma Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya, karena kita tidak tahu keadaan seorang tersebut. Yang jelas kita terus berusaha menasehatinya. Ya, kita berusaha menasehatinya dan bersabar dengan kekurangannya. Cuman kalau seandainya mungkin dia agak membantah atau bersikeras dalam perbuatan maksiat tersebut dan kita termasuk orang yang dekat dengan dia, kita bisa sikapi dengan lebih keras. Kita bisa sikapi dengan keras, mungkin menjauhi sementara untuk melihat agar dia terpengaruh dengan nasihat yang kita sampaikan. Adapun masalah kesudahannya, apakah dia termasuk orang yang nanti di akhir hidupnya Allah berikan hidayah, atau mungkin seperti yang tadi diterangkan, kalau dia sudah melebihi 40 tahun tapi kemudian dia masih berbuat maksiat, ini kecil kemungkinan, kita tidak tahu. Yang mengetahui adalah cuma Allah Subhanahu wa taala semata-mata akhir dari kehidupan seseorang. Yang jelas kita hanya berusaha. Kita hanya berusaha dan mendoakan kebaikan sama dia. Kita berharap semoga Allah berikan hidayah kepada dia. Cuma nanti kita lihat orang ini ciri-cirinya bagaimana terhadap nasihat tersebut. Ada sebagian orang yang berbuat maksiat, itu ketika dia ditegur dia malah membantah. Dia mencari-cari alasan untuk membenarkan dan seterusnya. Wah, ini yang berbahaya. Karena dari hatinya dia sudah menolak. Ya, dari hatinya dia sudah menolak. Tapi ada orang yang mungkin dia ya ditegur, dia masih mengatakan, ya ini adalah kesalahan saya, ini kekurangan saya, mudah-mudahan saya bisa merubah, saya akan berusaha meninggalkannya. Ini masih mending. Ini masih mending keadaannya karena dari hatinya dia tidak menolak, ya. Orang yang
dari hatinya masih ada pengakuan tentang keburukannya, ini masih mending keadaannya dibandingkan dengan orang yang dari hatinya pun sudah tertutup untuk menerima nasihat. Naudzubillah min dzalik. Yang jelas tetap kita berharap kebaikan, apalagi kepada orang yang kita kenal, orang yang dekat dengan kita, terus kita nasihati, dan kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala membukakan hatinya, karena dialah yang maha kuasa untuk membolak-balikan hati manusia. Demikianlah, ini pertanyaan yang terakhir di kesempatan perjumpaan kita di pagi hari ini ya. Semoga apa yang kita bahas, pertanyaan-pertanyaan yang kita jawab memberi manfaat, kebaikan, menambah ilmu yang bermanfaat, yang mewariskan amalan soleh untuk kebaikan dunia dan akhirat kita. Kita cukupkan sampai di sini. Mohon maaf atas segala yang salah dan kurang. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.